Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabil lasyadid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamun ala hamsin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Riwayat Bukhari wa Muslim. Sobat Burji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di hari-hari di bulan Ramadan. Begitu banyak kebaikan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Pertanyaannya adalah, apakah sudah pantas gitu ya, atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan ibadah atau kebaikan yang telah kita lakukan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Silakan dijawab di dalam hati kita masing-masing. Tapi yang jelas, sobat Burjin sekalian, ketika Allah masih memberikan nikmat kepada kita hingga detik ini, maka sesungguhnya itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan menjadi tugas kita adalah bagaimana kemudian kita bisa menjadikan kasih sayang Allah kepada kita ini menjadi semangat, menjadi komitmen dalam diri kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih meningkat, lebih progresif dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Burji dari Allah Subhanahu wa taala, syukur kata yang mudah diucapkan tapi menjadi salah satu hal yang sangat terkadang sulit kita lakukan. Syukur itu menjadi sebuah cerminan diri dari seorang muslim ataupun mukmin. Kenapa? Ya karena salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kemudian mendukung bagaimana ibadah kita bisa bagus, bisa baik sesuai dengan apa yang Allah harapkan, maka syukur itu menjadi salah satu bentuk ya, supporting system untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana tadi salah satu ayat yang saya bacakan di awal, ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabil lasyadid. La in sakartum, ketika kita bersyukur maka Allah akan melipat gandakan rezeki nikmat kepada kita. Ketika kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka secara otomatis Allah akan melipat gandakan. Kenapa? Itu adalah imbalan gitu ya, karena kita bisa bersyukur. Tetapi perlu diingat adalah di penggalan yang selanjutnya gitu ya. Walain kafartum illa azabil lasyadid. Ketika kita kufur atau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk kita kemudian pandai-pandai bersyukur gitu ya, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita gitu ya, atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Ada sebuah kisah, mungkin ini sebuah kisah fiksi, tetapi di dalam kisah ini ada banyak sekali ibroh yang bisa menjadi sebuah evaluasi buat diri kita semuanya. Ada seorang penjual tape gitu ya, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Sehari-hari dia membuat tape, kemudian menjualnya ke pasar gitu ya. Jadi sebelum subuh dia sudah bangun, dia meracik dagangannya gitu ya. Kemudian setelah sholat subuh maka dia kemudian berangkat ke pasar untuk menjajakan dagangan. Ketika dia berangkat, maka dia harus berjalan dari rumah menuju ke pinggir jalan gitu ya, melewati sawah, kemudian kebun, jembatan, sungai dan lain-lain gitu ya. Sampai kemudian dia harus naik sebuah angkot, yang angkotnya hanya satu-satunya yang ada yang melewati di desa itu. Suatu hari dia sudah bersiap-siap untuk berangkat gitu ya, membawa dagangannya gitu ya. Dia bersiap-siap, kemudian dia berjalan gitu ya. Ketika melewati sebuah pematang sawah, kakinya terpleset gitu ya. Dan alhasil jatuh ke tengah sawah. Begitu juga dengan barang dagangan yang dia pikul begitu ya. Dia jatuh, kemudian akhirnya barang-barang dagangnya tidak bisa dijual. Seketika itu dalam hati dia merasa, ya Allah, kenapa kok seperti ini gitu ya. Kalau aku tidak jatuh, maka
aku bisa mendapatkan pendapatan dari barang-barang tapeku yang akan aku jual ke pasar gitu ya. Kemudian dia kembali ke rumah. 1 jam kemudian dia mendapat kabar dari salah satu temannya yang ada di sama pedagang di pasar bahwa ternyata angkutan yang membawa atau yang biasa membawa para pedagang dari rumah tinggalnya ke pasar mengalami sebuah kecelakaan dan tidak ada yang selamat. Seketika itu juga pedagang itu kemudian langsung merasa bersalah dan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Seandainya tadi aku tidak terpleset, maka bisa jadi aku yang akan ikut dalam rombongan yang kemudian mengalami kecelakaan tersebut. Sobat Buroci dari Allah Subhanahu wa taala, kisah fiksi ini menjadi sebuah evaluasi buat kita bahwa sesungguhnya syukur itu adalah bagaimana kita bisa menerima apapun yang Allah berikan gitu ya. Menerima apapun ketetapan dan takdir yang Allah kepada kita dengan ikhlas gitu ya. Kemudian kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang paling baik. Contoh tadi ketika seorang pedagang tape tadi ya gitu ya. Kalau dia tidak terpleset bisa jadi dia ya meninggal dunia gitu ya, ikut dalam rombongan kecelakaan tersebut. Ketika dia terpleset, dia merasa menjadi orang yang paling rugi, paling sial gitu ya. Tetapi setelah mendengar kabar itu bahwa dia menjadi orang yang paling beruntung karena dia tidak menjadi orang yang naik ke dalam rombongan yang ke pasar tadi tersebut. Nah, sobat Buroci rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pentingnya kita untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi, apapun kondisinya. Ada 2 senjata umat muslim, kita sebagai seorang muslim dan mukmin, ketika kita mendapat sebuah kebaikan maka kita harus bersyukur. Itu yang pertama ya. Ketika kita mendapat sebuah nikmat maka bersyukur. Bentuk syukurnya seperti apa? Ya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Ketika kita mendapat rezeki, kita tidak membeli sesuatu yang berlebihan, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Dan jangan lupa perbanyak sedekah. Dari setiap nikmat yang Allah berikan pasti itu ada bagian dari orang lain gitu ya. Kemudian senjata kedua adalah sabar. Rasulullah pernah menyampaikan ya, cukuplah jadikan sabar dan sholat ya sebagai pegangan hidup dalam kehidupan kita. Sabar gitu ya. Ketika kita mendapat sebuah musibah maka bersabarlah gitu ya. Seperti tadi yang dialami oleh pedagang penjual tape tadi gitu ya. Harusnya dia bersabar ketika dia mendapat musibah. Karena sesungguhnya di balik musibah itu pasti ada kebaikan yang telah Allah tetapkan kepada setiap umatnya. Sobat Buroci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbanyak, meningkatkan, menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? 1, dengan memperbanyak ibadah. Itu jelas gitu ya. Karena setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dinaikkan beribu kali lipat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Berilah mungkin orang-orang yang di sekitar kita, berilah sedikit bagian dari rezeki kita untuk tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, ataupun juga kepada orang-orang yang mungkin kita lewati di tengah jalan gitu ya, mungkin membutuhkan bantuan dari kita, segera kita bisa bantu gitu ya. Jadi itu syukur itu adalah kemudian bagaimana kita kemudian tidak terlalu berlebihan dalam kita mendapatkan nikmat atau kita merasakan nikmat yang Allah berikan, tetapi kemudian kita perbanyak rasa cukup kita gitu ya atas apa yang telah Allah berikan. Kemudian kedua juga momentum Ramadan adalah bagaimana kita melatih kesabaran kita. Kita dilatih untuk berpuasa gitu ya. Dan biasanya kita suka jajan gitu ya. Kita suka sering banget lapar gitu ya. Kalau sedikit kita lapar kita langsung jajan gitu ya. Di Ramadan ini kita diminta untuk bersabar ya. Sabar ya. Cuma pagi sampai maghrib gitu ya. Cuma dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita dilatih untuk sabar. Sabar untuk kemudian bangun malam ya, sholat malam. Bersabar untuk kemudian kalau kemudian kita mengurangi tidur kita gitu ya. Mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang sifatnya duniawi, kemudian kita perbanyak untuk kita melakukan ibadah. Bersabar dalam segala hal gitu ya. Bersabar dengan keluarga kita, bersabar dengan mungkin beban pekerjaan yang ada di tempat kerja kita, ataupun juga di
masyarakat. Jadi sobat beruci dari Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini jadikanlah kita pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai penyemangat untuk kemudian kita terus berbuat baik yang lain ya. Terus beribadah yang lebih baik, yang lebih banyak gitu ya. Dan harapan kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan juga kita harus senantiasa melatih kesabaran kita gitu ya. Melatih kesabaran kita atas apa yang Allah ujikan kepada kita, sebagaimana kita pahamkan dalam keyakinan kita bahwa dari setiap musibah atau setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti itu adalah sesuatu yang paling baik gitu ya. Sesuatu yang terbaik ya, yang Allah kehendaki untuk setiap umatnya. Jadi tetap bersyukur, teruslah latih kesabaran, dan kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan insya Allah menjadi revolusi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.